serutan kita itu ya memang banyak pelaku-pelaku pengguna narkoba sebenarnya. Sebagian besar. Halo Sobat Adiaksa, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dalam podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung bersama saya, masih Devi. Di sini kami akan memperkenalkan narasumber pada hari ini, Bapak Kasipidum ya, Pak Arianto SH. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kayaknya cerah-cerah nih. Cerah ya. Bulan puasa harus semangat terus dong. Bulan puasa. Bawa baju mungkin ya warna hijau ya, jadi cerah gitu ya. Oke, Pak Kasdum ya, kalau saya sih manggilnya Pak Kasdum ya, Kasipidum ya, itu Kasih Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Bapak sudah bertugas dari bulan, saya pura-pura nggak tahu dulu nih, saya berapa Pak? Bulan pelantikan saya November, Desember yang mulai melaksanakan tugas. Desember ya? 2023, berarti sampai sekarang kurang lebih hampir 4 bulan. Oh 4 bulan, masih 4 bulan. Kalau ibarat bayi ya, baru mulai belajar lagi lucu-lucunya ya. Masih. Tapi kan sebelumnya di Jawa Barat saya pernah di Garut. Oh, Bapak sebelumnya pernah di Garut. Saya lihat di CV Bapak ini pernah di Garut, kemudian Jogja, si Jungjung ya. Berarti udah keliling-keliling ya, Pak ya? Keliling-keliling alhamdulillah. Keliling-keliling alhamdulillah. Oke. Pengabdian pada negara ya. Yes, mantap pengabdian negara. Kita mau sedikit edukasi nih sama masyarakat. Seksi Tindak Pidana Umum ya. Di situ ada apa aja sih Pak? Ada otomatis penanganan perkara ya Pak ya. Bisa Bapak ceritakan gimana? Jadi kalau pidana umum ini kan dia general ya di KUHP, aturannya ada di KUHP KUHAP. Kemudian memang salah satu tugasnya itu melakukan pengendalian, kemudian melakukan pemeriksaan berkas-berkas perkara dari kepolisian sampai dengan melaksanakan putusan hakim atau penetapan hakim. Jadi memang di pidana umum ini termasuk semua perkara yang dari pencurian sampai dengan pembunuhan itu di dalam masuk ke dalam bidang pidana umum. Kecuali yang sifatnya kayak pitsus, kayak indikasi perkara korupsi dan sebagainya itu udah masuk ke pitsus. Ke bidang pidana khusus. Yes, benar banget. Selain KUHP juga mungkin ada yang undang-undang khusus ya, spesialis ya. Spesialis yang kayak undang-undang konsumen, undang lingkungan hidup, gitu-gitu. Oh, gitu. Narkotika mungkin ya. Termasuk ke narkotika itu di bidum. Bidum ya. Nah, narkotika nih Pak. Jadi yang kayaknya trennya dari dari waktu ke waktu tuh nggak menyurut gitu, malah makin meningkat ya Pak ya. Narkotika nih di Kabupaten Bandung penanganan perkaranya seperti apa Pak? Atau jumlah perkaranya apa cukup banyak? Atau bagaimana Pak? Ya, untuk narkotika ini memang agak dilema ya Mbak ya, karena memang kita sendiri termasuk jaksa penuntut umum ini mendapatkan berkas perkara kalau misalnya dia range-nya 100 tuh hampir kurang lebih 40% itu perkara narkotika di Kabupaten Bandung. 40% ya kalau dari persentase ya. Persentasenya itu 40%. Tapi ya terdiri dari beberapa domain ya, ada yang kebanyakan ini sekarang ini tembakau sintetis. Oh, jadi jenisnya ya. Jenis-jenisnya, klasifikasi jenisnya itu ada yang dari sabu, ada yang tembakau sintetis, ada ganja. Gitu-gitu. Trennya nih ke tembakau sintetis karena ya cukup dengan mudah para pengguna atau pembeli narkoba ini dari ID IG. Oh, jadi pembeliannya secara online. Penjualannya juga online juga, Pak? Penjualannya secara online, tapi kan kita nggak tahu dari mana nama-nama dari media sosial di online itu mana yang memang selaku penjual, mana yang tidak kan mereka biasanya ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Jadi yang tren sekarang ini jenis narkotika yang banyak beredar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ya, karena dua wilayah hukum ya, Pak ya. Dua wilayah hukum Bandung Barat. Cuman kan memang Bandung Barat ini kadang-kadang diinikan sama Kejaksaan Negeri Cimahi ya. Oh, ada sebagian wilayah. Tapi wilayah yang memang masuk ke Kejaksaan. Ada sebagian wilayah juga di Kabupaten Bandung. Jadi trennya adalah tembakau sintetis. Itu dia seperti apa Pak bentuknya ataupun misalkan jadi kalau bicara narkotika ini kan termasuk zat atau
jenis golongan tanaman dari tanaman yang memang tembakau ya Pak ya, karena namanya juga memang tembakau ya. Dari tembakau dari tanaman yang memang dia dilakukan diekstrak atau diberikan semacam zat-zat tertentu yang memang bisa membuat berhalusinasi dan tidak sadarkan diri. Oh, jadi ada aditifnya di situ ya, Pak ya? Ada zat aditifnya. Tapi kalau kayak misalnya kita bedakan dengan ganja gitu. Ganja itu kan memang zatnya sudah ada di dalam daun itu tersendiri kan. Zat THC namanya, tetrahydrocannabinoid. Tapi kalau tembakau sintetis ini dia zatnya itu buatan. Jadi dibuatan sehingga dia disemprotkan dengan cara disemprotkan. Di tembakau itu. Di tembakau tersebut. Gitu. Makanya disebut tembakau sintetis. Sintetis itu karena buatan itu. Benar banget. Jadi memang nanti hasilnya seperti sama dengan mengkonsumsi ganja, hanya saja harganya lebih murah. Harganya lebih murah dari ganja. Yes, karena memang sekarang ini yang menjadi incaran dari pelaku-pelaku pengedar itu adalah masyarakat yang memang anak-anak muda yang hobi tahulah gitu, yang mungkin suka nongkrong ya kan, rokok dan sebagainya, diekstrak bersama dengan tembakau tersebut. Penggunaannya seperti merokok atau? Seperti merokok. Jadi digulung, dipakai dengan sama seperti ganja ya, kalau kita lihat digulung di kertas, papir, dihisap lagi dengan cara dihisap gitu. Merambah ke anak sekolah juga nggak? Iya, justru sekarang ini gimana Pak? Mbak, yang kadang-kadang dilema kita ya. Ini sebenarnya masalahnya bukan hanya sampai dengan sekolah saja, ke pesantren pun sudah masuk. Oh, sudah masuk pesantren. Iya, jadi ada kasus posisi yang seperti itu ya, dunia pendidikan sudah dimasuki peredaran narkoba dan ya. itu memang dilakukan penindakan oleh teman-teman dari penyidik kepolisian ya, karena memang masuk di dalam dunia pendidikan, dunia ya seperti itulah, karena incarannya itu anak-anak muda lah justru kan, karena dengan mudah didapatkan, harganya murah, penggunaannya praktis, tapi ya itu efeknya. Kemudian lagi sanksinya ini, kalau kita bicara sanksi sangat berat sekali itu tembakau sintetis itu. Efeknya itu seperti ganja juga atau seperti menggunakan sabu? Iya. Efeknya yang menurut Adari itu. Kalau saya tanya ya, tanya ke terdakwa lah ya Pak. Apa sih rasanya gitu? Iya. Ya mereka berhalusinasi, mungkin ya. Mereka merasa lebih tenang, lebih rileks, lebih nggak misalnya penat urusan sekolah atau mungkin ada masalah di rumah tangga dan sebagainya, galau gitu kan. Mungkin juga bisa putus dari pacarnya bisa aja kan gitu. Tapi hanya pelarian-pelariannya seperti itu gitu yang tapi dilarang. Sangat dilarang dan ancaman sanksinya hukuman penjara. Itu masuknya ke Undang-Undang Narkotika di pasal berapa, Pak? Narkotika 35 2009 itu ada di pasal 112, ada 114 dan ada pasal 127 berkaitan dengan rehabilitasi dan sebagainya. Karena sebenarnya kan kita ini juga sudah sangat-sangat banyak sekali pengguna atau pemakai. Makanya pemerintah itu kan mensiasati sekarang ada namanya IPWL, turunan dari Permenkes itu Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi mana anak-anak itu yang memang sudah kecanduan narkotika, mereka itu wajib melaporkan, kemudian nanti ditunjuk di rumah sakit tertentu, diberikan surat istilahnya itu surat untuk keterangan lah mereka. Jadi sewaktu-waktu mereka ini mendapatkan atau sedang mengkonsumsi kedapatan penyidik, mereka bisa menunjukkan kartu itu bahwa mereka masih tahap rehabilitasi di dalam institusi penerima wajib lapor, dan itu sah legal diberikan kepada pemerintah melalui peraturan Menteri Kesehatan. Ada ya peraturannya. Karena sudah terlalu kebanyakan di dalam lapas rutan kita itu ya memang banyak pelaku-pelaku pengguna narkoba sebenarnya. Sebagian besar besar tuh teman-teman itu gitu, pengguna atau pelaku, kecuali kalau yang memang pengedarnya. Kalau pengedar memang ya ancaman sanksi pun cukup tinggi, bisa seumur hidup bahkan tuntutan mati kan begitu. Nah, tadi ada sedikit tentang rehabilitasi ya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ini kan kalau tidak salah nih, saya nanya-nanya narasumber nih mengenai tempat rehabilitasi Pak. Gimana Pak itu?
Kita ada balai rehabilitasi di Kabupaten Bandung itu di daerah Cimaung, khusus untuk menampung untuk narkotika, narkoba, obat-obatan. Jadi sehingga sekarang ini yang dari awalnya dilakukan penangkapan misalnya oleh penyidik kepolisian, kemudian lagi dilakukan assessment ke teman-teman BNN dengan tim TAT misalnya. Tim hukum TAT, tim asesmen terpadu, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada orang kesehatan, dokter. Kita lihat, simpulkan apakah yang bersangkutan ini layak untuk dilakukan rehabilitasi atau tidak, kan begitu. Jadi sehingga kalau memang kita layak, dia dimasukkan ke dalam balai rehabilitasi. Di balai rehabilitasi nanti ya dikontrol terus dari obat-obatannya, makanannya, psikologisnya semuanya, dan itu sudah berjalan kurang lebih hampir 4 tahun ini ya Mbak ya. Kita alhamdulillah dipercayakan juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung ya kan, yang mensupport untuk penyalahguna narkotika ini agar bisa sembuh gitu, agar nantinya tidak hanya hukuman pidana penjara yang dijalankan dia ya kan, tetapi dia bisa melakukan sembuh total dengan rehabilitasi yang dilakukan itu. Represifnya ya Pak ya, lebih untuk penyalahguna ya Pak ya. Penyalahguna. Karena ya itu tadi hukuman pidana itu kan belum tentu juga merubah seseorang itu menjadi baik, walaupun memang sudah ada sanksi yang tegas. Efek jerah ya Pak ya. Efek jerahnya sudah ada, tapi di dalam itu kan tidak terlalu termonitor kan begitu. Tapi mungkin juga dengan terobosan adanya rehabilitasi ini, balai rehabilitasi kan baik dari pihak tenaga medis maupun keluarga kan bisa memantau terus gitu loh. Tapi itu pun harus dikaji ulang, nggak semuanya pengguna itu bisa direhabilitasi, harus kita lihat dulu case-nya, barang buktinya bagaimana gitu. Nah, berarti persentase penanganan perkara lebih banyak di narkotika ya. Banyak, hampir setengahnya perkara itu rata-rata itu narkoba, walaupun ada juga perkara-perkara pidum seperti tipu gelap, penganiayaan, ya kan, perampokan dan lain sebagainya, termasuk juga perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, sistem peradilan anak, misalnya anak sebagai melakukan tindak pidana kejahatan gitu, anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban itu cukup banyak, Mbak. Cukup banyak ya Kabupaten Bandung ya. Iya, kita selaku jaksa ini ya bekerja sama, dan alhamdulillah saya juga dibantu dengan teman-teman jaksa yang memang profesional, mumpuni, sehingga semua perkara itu dari awal SPDP masuk kita bisa bersinergi. Kita undang teman-teman dari penyidik, kita bisa diskusi, kita tentukan bagaimana ini ke depan seperti apa. Dan alhamdulillah semua sampai dengan sekarang ini, sampai dengan pihak pengadilan pun ya kita masih bersinergi. Gitu. Jadi dibutuhkan itu juga. Istilahnya ada integrasi sistemnya Pak ya, antara penyidik, penuntut umum dan hakim ya, dan ini pengadilan. Nah, itu kan secara penindakan ya Pak ya, di bidang pidana umum ada nggak misalkan untuk istilahnya langkah-langkah preventif yang dari pidana umum yang mungkin Bapak selama Bapak bertugas ini sudah Bapak lakukan? Iya. Kalau untuk tindakan pencegahan preventif itu pasti kita lakukan ya, khususnya kita bersama teman-teman APH lainnya itu biasa kita melakukan sosialisasi. Ya, kita ada target misalnya 3 bulan sekali itu kita ke sekolah-sekolahan, kita ke masyarakat, ke desa, ke kecamatan gitu kan, mengumpulkan baik orang tua, masyarakat dan sebagainya untuk memberikan edukasi bahwasanya ya seperti ini loh, narkoba ini begini, sanksinya begini, jadi sehingga ini efeknya begini, pencegahan seperti ini, dan kalaupun sudah terjadi nanti solusinya seperti ini, sampai dengan seperti itu. Dan memang kadang-kadang kita berikan juga brosur-brosur untuk mereka biar bisa belajar juga di rumah kan. Kadang-kadang misalnya kita baca brosur-brosur terkait dengan penyalahgunaan narkoba gitu, bagaimana juga tugas dan fungsi kejaksaan karena itu tadi orang sekarang banyak nggak tahu tugas jaksa ini apa gitu. Orang banyak tahu hanya polisi atau hakim gitu kan, tapi ya dengan adanya kita sosialisasi sekaligus memberikan edukasi tadi, ya masyarakat sekarang makin tahu bahwa jaksa itu apa gitu ya. Iya, jaksa itu apa. Kalau jaksa itu kan sebenarnya profesi, Mbak. Karena kita jaksa itu ada jaksa penuntut umum, ada jaksa penyidik, ada jaksa pengacara negara.
Nah, jadi kalau penuntut umum, ini penuntut umum ini ya dia yang melakukan wewenang penuntutan di persidangan. Jadi betul. Ketika berbicara penuntut umum dia harus pakai di persidangan. Kalau di luar persidangan dia namanya jaksa karena profesi. Ada jaksa pengacara negara, ada jaksa penyidik kan begitu. Jadi ya untuk hal seperti itu memang zaman sekarang ini jaksa udah harus berperan penting, harus melayani. Bukan lagi untuk dilayani tapi kita harus melayani. Kita yang harus terjun ke masyarakat. Kita harus terjun ke masyarakat. Karena ya itu zaman kan sudah semakin berubah ya, udah banyak digitalisasi, era digitalisasi. Perkembangan zaman ya Pak ya. Jadi memang sekarang udah semua bisa dengan mudah diakses di internet. Gitu, termasuk tadi pembelian, penjualan narkotika tadi ya. Termasuk itu juga kita di kantor juga kan punya website ya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Kita punya media sosial, Instagram, YouTube. Jadi kalaupun masyarakat mau bertanya karena kan nggak mesti mungkin kejauhan misalnya dari Pengalengan mau ke Bale Endah kejauhan, cukup komunikasi di Instagram, di website kita itu akan dipergunakan dan akan kita bisa bertanya mengenai tindak pidana umum bisa. Berarti jangan lupa follow, subscribe di YouTube, Instagram dan Facebook Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ya Pak ya. Banyak banget ini yang harus dibahas sebetulnya di pidana umum karena memang luas banget ya Pak ya, dan mengikuti perkembangan hukum di masyarakat. Nah, terakhir nih Pak, kesan-kesannya Bapak selama bertugas nih, tadi 4 bulan katanya di Kejaksaan Negeri. Kesan-kesan yang menjadi kasih pidung di Kejari Kabupaten Bandungnya apa, Pak? Ya, yang jelas kesannya positif ya, maksudnya dengan berbagai tantangan yang kita hadapi zaman now ini. Ya jaksa itu pertama harus menyesuaikan diri juga, harus melebur dengan tindak pidana kejahatan apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku. Karena selain daripada narkotika ini kan banyak hal-hal yang memang harus jaksa lihat, kemudian juga harus update dengan peraturan-peraturan sehingga bisa memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat. Karena jaksa itu adalah jaksa itu merupakan ahli pembuktian di persidangan, merupakan penentu jalannya persidangan. Jadi jangan sampai nanti perkara-perkara yang dirasakan oleh masyarakat ini menciderai masyarakat. Jadi kita harus bisa berlaku adil, harus bisa memberikan kontribusi dan manfaat hukum kepada masyarakat. Jangan kita zolimi, jangan kita juga melakukan kriminalisasi, kan begitu. Karena apalagi kan kita juga sudah ada RJ, Restorative Justice yang digabungkan oleh Pak Jaksa Agung ya. Itu kita sudah bisa menganatomikan apakah perkara ini layak untuk naikkan persidangan atau kita selesaikan melalui mekanisme Restorative Justice. Gitu. Berarti gitu sih Mbak. Jadi harus mengikuti pidung nih, benar-benar mengikuti perkembangan zaman harus ya, mengikuti perkembangan karena makin banyak modus operandi juga, aturan-aturan semakin diupdate. Karena masyarakat sekarang kan udah pintar Mbak, apa-apa semua nanti mereka lihat media sosial apa. Kalau viralnya positif ya enak. Tapi kadang-kadang kalau viralnya agak-agak ini kan kita juga repot juga. Walaupun sebenarnya tujuan kita udah baik nih, tapi kadang-kadang memberikan pemahaman ke masyarakat itu mungkin mereka belum bisa menerima. Gitu. Semoga dengan tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kasdum memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik lah. Bagaimana sih narkotika itu, penanganannya seperti apa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Oke Pak, terima kasih atas waktunya yang bisa hadir. Bisa hadir di acara podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Sobat Adiaksa yang sudah nonton dan dengerin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam.